'alal ladzina min qablikum. Cuman caranya beda-beda. Nah, nikah ini awet. Jadi semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu disuruh nikah. Jadi makanya ya kita nyaksikan syariat manusia yang pertama itu ya nikah ini. Nah, nikah. Nah, untuk apa? Karena hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan. Biar apa? Khalifah di bumi ini berlanjut. Kelangsungan kekhalifahan ini berjalan. Maka harus ada pernikahan. Tuh, karena kalau tidak ada pernikahan nggak berlanjut. Makanya guyonane santri itu kalau nikah itu syaratnya ya karena jaga keturunan ya harus laki-laki dan perempuan. Nah ini sudah kayaknya udah laki-laki dan perempuan. Cuman laki-laki bener atau perempuan bener kita nggak boleh turut campur. Itu urusan beliau berdua. Dan sesama jenis manusianya sama manusia. Ini kayaknya sama manusianya. Ya kan ya, tapi aslinya kayak apa ya nanti malam. Itu yang tahu. Sama-sama urip, sama-sama hidup. Ini kayaknya dua-duanya hidup. Karena untuk hifdzun nasl dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi pernikahan itu yang ngatur agama. Makanya negara juga nggak berani macam-macam. Karena negara itu nggak nyuruh nikah. Sebab usia pernikahan itu lebih dulu daripada usia negara. Jadi jangan sampean terus kemudian mengalahkan negara. Negara nggak demokratis, nggak boleh laki-laki sama laki-laki. Ini negara feodal, nggak boleh begitu. Karena perintah yang nyuruh nikah itu agama, dan agama lebih tua dari negara. Jadi negara ini sifatnya tukang catet tong, catet wes, iki durung, iki nambah, iki balik lawas. Jadi gitu kan, itu. Cuman gitu. Tapi tidak boleh. Jadi tiba-tiba terus negara memperbolehkan laki-laki sama laki-laki, tidak boleh. Karena negara ini usianya baru kemarin 45. Nah yang pernikahan itu udah tua, jadi negara ini nyatet. Jadi itulah makanya Departemen Agama juga nggak berani macam-macam. Tiba-tiba terus mencontoh Belanda laki-laki sama laki-laki gitu. Nah aktivis demokrasi kadang lupa itu. Rumangsane nikah itu yang nyuruh negara. Nikah itu yang nyuruh agama. Makanya karena nikah yang nyuruh agama jadi enteng. Nikah itu bukan manusia yang nyuruh. Kalau nikah yang manusia yang nyuruh mahal. Berhubung nikah itu yang nyuruh Allah, ya udah diurus sama Allah dengan seperangkat alat sholat nggak apa-apa. Jadi kenapa nikah itu murah ya karena Allah yang nyuruh. Coba kalau nikah itu urusan orang tua, mahal itu. Dihitung operasi sesarnya berapa itu dihitung. Jadi makanya nikah itu sebenarnya bukan urusannya manusia. Manusia cuma melangsungkan. Nah itu makanya seperangkat alat sholat dibayar tunai boleh, itu kan murah pol itu. Ra cocok bare ayune kan nggak cocok itu. Kalau nikah itu urusan bunyai, dihitung itu sekolah kedokterannya berapa itu dihitung. Nah itu makanya nikah itu sebenarnya bukan urusannya manusia. Manusia yang menyaksikan terus ya sekono nikah gitu. Bahkan kalau belum nikah kita juga capek kok urung rapi-rapi kapan nih gitu. Jadi diurus sama Allah. Makanya jangan sekali-sekali kita ini dalam urusan pernikahan ini melampaui ketentuan Allah. Allah yang ngurus. Makanya murah. Makanya karena Allah yang ngurus pernikahan, maka pernikahan itu lucu. Pernikahan itu termasuk muskilatin dunya. Karena Allah yang ngurus. Jadi laki-laki dan perempuan ini jadi indah. Apa-apa itu ya karena Allah yang ngurus. Diurus sama Allah semua. Pertama apa? Ditumbuhkan mahabbah, ditumbuhkan cinta. Lah yang menumbuhkan cinta itu Allah. Makanya kalau sudah ditumbuhkan cinta, hal-hal aneh itu bisa terjadi. Ini kan sudah ditumbuhkan cinta ini. Maka hal aneh juga terjadi nanti. Jadi kita nggak usah mikir. Mesti aneh-aneh. Hamil itu kan capek, seneng. Loh, ya dah. Orang ditelanjangi kok seneng itu kalau nggak karena cinta nggak mungkin.
Loh iya toh. Loh ya Allah itu yang ngatur, wong diudani kok seneng iku nek ora. Ya itu karena Allah yang ngurus. Kalau yang ngurus manusia, ngamuk itu. Disingkap ini coba kalau nggak percaya sampean. Tapi karena Allah menumbuhkan mahabbah ya jadi seneng. Meteng yang capek seneng. Iya kan loh. Orang kalau diludahi marah. Tapi kalau Allah yang ngatur karena seneng diidoni seneng. Bahkan tempatnya ludah digoleki. Lah itu ya karena Allah yang ngurus itu, makanya udah tenang aman nikah itu. Allah yang ngurus. Sudah diurus sama Allah, sampean nggak usah ikut-ikutan. Kalau sampean ikut-ikutan nanti jadi ribet nikah itu. Ya Yusuf Mansur ya. Iya, loh, orang dikencingi, lapor polisi. Bisa sampai Mahkamah Agung gara-gara dikencingi orang. Tapi kalau sudah ditumbuhkan cinta, panggonane uyo itu goleki itu. Loh itu bener-bener Allah yang ngurus. Jadi pernikahan itu urusannya pangeran, sama nggak usah ikut-ikutan. Makanya kalau sudah ada anak yang jatuh cinta, sama nggak usah ikut-ikutan. Ben diurus sama Allah. Nggak ada urusannya nikah itu sama materi itu nggak ada. Kalau urusan nikah sama materi, bubar itu nggak ada anakan di Cirebon. Karena semuanya nikah mikir kerja apa, enggak, sudah nikah gitu aja. Nggak ada urusannya sama pangkat. Kalau nikah itu urusannya sama pangkat, ya nggak pangkat ya nggak nikah. Nggak ada urusannya sama ganteng dan cantik pernikahan itu. Kalau urusan nikah itu ganteng sama cantik, yang jelek orang rapi. Cirebon nganggur kabeh. Lah ya sudah ini Allah yang ngurus. Jadi makanya kita ini sampean manten loro itu. Oh sampean lanang disenengi karo putrine Bunyai, ora masuk akal. Nah, masuk nyambut gawe ora. Duh ya. Jadi kita ini kadang lihat pernikahan lucu, gak masuk akal. Kalau sudah nikah apa mahabbah. Makanya orang kalau mahabbah itu ditumbuhkan. Kalau kita dalam bahasa ngaji biasanya ada bahasa hamkun. Hamkun apa? Kumprung. Kumprung. Matus ra enak, mangan ra enak. Adanya ya cuman ketemu dia. Engko nek wis ketemu ya wis ngono ngopo ndelok-ndelokne wis mulai. Kadang diomeli ya seneng. Coba orang dimaki-maki kok seneng itu kalau bukan Allah yang ngatur gimana coba? Loh makanya pernikahan itu orang bisa sangat dekat kepada Allah. Karena bisa memaafkan pada orang yang memarahi. Jadi wong dinesoni kok ngapura itu kalau nggak di dalam pernikahan nggak ada. Jadi pernikahan itu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah. Lu dimarahi sama istri, dimaki-maki tiba-tiba, ya tetap dikasih uang. Udah dibuang, tetap aja pulang. Nah, gitu. Kalau nggak di pernikahan mana ada. Loh orang itu kalau mencintai Allah itu biasa, tapi dicintai Allah itu kan kebalikan. Memaafkan yang pernah menyakiti, memberi yang nggak pernah. Nah itu terhadap rumah tangga itu bisa. Jadi di dalam rumah tangga itu setan jengkelnya betul umum. Marah itu iblis itu. Masa kapan pisahnya gitu ya gitu. Nah kadang kita juga ikut-ikutan mendoakan karena cari lungsuran itu kan susah. Jadi luar biasa pernikahan iblis itu jengkel di umum. Itu. Makanya kalau sudah ditumbuhkan cinta ya udah pasrahkan sama Allah wes. Murah ya angkah tuka wazawaj tuka tadi kobil tuh rada larang itu emas 17 gram rada lumayan nih mau. Kula biyen mah kental saya menikah istri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar muajjalan. Jadi indahnya luar biasa pernikahan itu. Nah orang kalau sudah menganut nurut perintahnya Allah ya sudah suruh nikah dengan perangkatnya sudah ya sudah kita jalani aja sudah ya Allah aku nurut. Nabi memerintahkan nikah ya ada nurut. Nah tadi sudah nurut, baca isyahadat, istighfar, sudah. Habis itu masuk ke perjalanan menurut perintah Allah. Dan nuruti perintah kan namanya ibadah. Jadi makanya nikah itu
karena nggak perlu khusyuk. Waduh, ibadah nikah kok khusyuk itu. Assalamualaikum ya akhi, ukhti. Kula nyuwun titik. Ora. Nah itu makanya luar biasa. Kalau ibadah yang lain itu sulit karena harus dibiasakan setiap hari, dibiasakan, diulang-ulang sampai kemudian timbul seneng terhadap ibadah itu. Lah nikah itu dibalik, belum dijalankan sudah ditumbuhkan seneng. Dadi onone meng seneng tok, weneng demok seneng, ngusap ilere seneng. Wis pokoke seneng tok. Itu ibadah semua. Makanya ibadah ini dibalik sama Allah. Satu-satunya ibadah yang seneng dulu sebelum dijalankan itu ya nikah. Yang lain kan harus dilakukan berkali-kali gitu baru seneng. Ya sampean lagi guru-guru wis seneng. Cengingas, ya seneng. Iya seneng nikah kan? Oh ya benar deh, masih inget deh. Jadi ibadah yang ditumbuhkan seneng dulu itu ya nikah. Makanya nikah itu semua bernilai ibadah karena nurut perintah Allah. Salaman ibadah, tidur bareng ibadah. Ini bikin resepsi ini juga ibadah. Makanya kalau nikah ibadah itu jangan sekali-sekali pasang kotak, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Wih kuna ono aku tak saduk kotak itu. Tidak boleh karena orang mesti memberikan bisyarah untuk orang yang ibadah nggak harus besar itu, makanya nggak boleh. Jadi pernikahan itu jangan orang dihalangi. Ustadz Yusuf Mansur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.